besok akan datang ke sana. Niki luar negeri terus. Niki wau gending ladrang selamat dititake ngudang anak. Nah, bocah mbanaran kok apik tenanan bareng mulih kok dadi dokter sedelo meneh profesor. Dungane Mbah Yai luar biasa. Secukupnya bila nanti ya ta kelamaan ya tak gitu monggo. Gandeng wekdalipun yun pamanten sangat singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenenganipun para bini sesepuh haji sepuh ingkang tuhu kinabekten, panjenenganipun Bapak Muspida Kabupaten Sragen, panjenenganipun Bapak Muspika Kecamatan Sambung Macan, tidak lupa kepada anak saya Pak Lurah Banaran, Pak Susilo yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu ingkang sami rawuh ingkang wonten ing dalu niku, termasuk perangkat wayang saking Pondok Nurul Huda ingkang kinurmatan dalah warenggonanya ingkang kinurmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu langsung inti sebab kula pun paringi wekdal saking Mbah Abbas Sarip namung sedaya menit sareng kletang-kleti niku punjule mengke 2 jam. 10 menit namung pengantar mengke punjule 10 napa 2 jam. Mila panjenengan pun ngasta semritan. Insyaallah mboten sadangu-dangu. Sinten sing mirengke ceramah kula saestu kersa ngatosaken. Mugi-mugi panjenengan sak putra wayah dipun paringi dening Gusti Allah panjang umur, sehat wal afiat, rezeki ingkang kathah halal barokah, ingkang dados saleh muga-muga dadi kabeh, ingkang bakul-bakulane seret ora bathi muga-muga laris badine akeh. Dalu menika ingkang wonten sing do masuk angin muga-muga dadi lan sehate, sing lara dadi warase, sing susah dadi seneng, sing mirengke ceramah kula tak dongake njing ben sedanipun husnul khotimah. Lan saya doakan yang mendengarkan ceramah saya sampai selesai sampai doa semoga besok masuk surga. Allahumma amin. Sing diutang tak dongake muga-muga ya ndang iso nyaur utang. Nek kula tebe-tebe saking salasuwan mriki mboten dimirengke, sing mboten mirengke ceramah kula tak dongake muga-muga ya tetep mlebu swarga. Nah, singkat Bapak Ibu, sebab niku wonten calon-calon DPR. Kata orang bijak, jangan sampai kita lupa akan jas merah. Apa Bapak Ibu? Jangan melupakan sejarah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan tausiah saya bagaimana peran umat Islam untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila yang kita akui sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya sampaikan dalam niko peran umat Islam sejak mengusir Belanda, Jepang sampai merdeka sampai sekarang, ternyata umat Islam berperan sangat besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan umat Islam yang melahirkan Pancasila. Pun jenengan mireng nggih. Niki jane ceramah kula kudune 2 jam, nek 10 menit mungkin kula sosolen.
Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana perjuangan tahun 1825 sampai 1830 seorang ulama besar, seorang kiai yang namanya Pangeran Diponegoro yang berjuang mengusir Belanda, naik kuda, bawa keris, pakai jubah, setiap maju perang mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, mengusir Belanda. Cintanya orang Islam terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian jangan sampai lupa sejarah, terutama calon-calon DPR ini semuanya. Sehingga baiknya Diponegoro, Bapak Ibu Saudara sekalian, Pangdam Jawa Tengah mengenang nama baiknya Pangeran Diponegoro, maka Pangdam Jawa Tengah menggunakan nama Pangdam Diponegoro. Ada universitas yang terkenal di Semarang adalah Universitas Diponegoro. Di Solo ada Yayasan Pendidikan Islam, ada SMP, ada SMA. Di daerah Pasar Kliwon adalah Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro. Semuanya ini adalah dalam rangka untuk mengenang nama baik jasa para pahlawan kita. Bagaimana umat Islam, ulama orang Islam yang membela negara kesatuan Republik Indonesia, mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Itulah Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan yang kesana kemari pakai jubah, membawa keris, setiap melawan Belanda mengucapkan pakai Allahu Akbar. Saya lanjutkan Bapak Ibu, mumpung aku iso matur wonten ngajeng Mbah Abah Sarip. Iki nyuwun pangapunten, Mbah Abah Sarip iku ndhawuhi kula lewat telepon niku umpama mboten Mbah Abah Sarip kula pegah. Terus terang kemauan, kalau bulan poso kemarin saya keliling ke Eropa, Jerman, Prancis, Belanda, Swedia. Insya Allah tahun depan saya akan berangkat ke Inggris dan Australia. Dongak ke Mbah Sarip, saya bawa nama baik Sragen Nasabah, saya bawa nama baik Indonesia. Karena saya ingkang dawuh Mbah Abah Sarip sendika dawuh samina wa atanabah. Ning nyuwun pangapunten, saya berangkat dari pondok saya Mbah Abah Sarip, saya punya pondok Darus Sunnah Al Islamiyah. Santri saya 300, banyak yang hafal Quran. Dan yang menjadi pengasuh pondok pesantren adik saya sendiri, Abu Khalil Mujahid, lulusan dari zaman. Satu keluarga hafal Quran semuanya. Alhamdulillah. Saya berangkat di sini dikawal para pasukan-pasukan pondok pesantren yang ahli bela diri. Padahal saya itu pelatih bela diri, saya itu dan 5 karate Bapak Ibu. Enggak tanggung-tanggung, saya itu dan 5 karate. Lemkari yang tanda tangan ijazah itu namanya Amir Junaidi, ya saya ini saudara sekalian. Jadi kalau saya dikeroyok orang 5, saya senyum saja, lari. Karena saya tidak suka patuh. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian mendekati Bapak Ibu, mendekati Indonesia akan merdeka. Bagaimana perjuangan para tokoh Bapak kita nasional maupun para ulama orang-orang Islam, maka mengkristallah dipimpin oleh Soekarno Bapak Ibu, berketepatan pada tanggal 1 Maret 1945 terbentuklah apa yang dinamakan BPUPKI. BPUPKI Bapak Ibu singkatan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang anggotanya itu adalah 68 tambah 7 orang, semuanya adalah tokoh nasional Bapak kita, dan mayoritas mereka yang beragama Islam. Satu orang yang agama Kristen, saudara kita yang kita cintai, yaitu Bapak A.A. Maramis. BPUPKI terbentuk Bapak Ibu, jangan melupakan sejarah. Siapa ketuanya BPUPKI? Ketuanya BPUPKI Bapak Ibu, jangan sampai lupa sejarah. Karena apa? Kalau kita melupakan sejarah, kita kasihan kepada perjuangan Bapak kita. Kita tinggal nunggui kloso gumelar kon ngatur negara kok saudele dewe-dewe. Sing dipikir aja nganti udele dhewe, kelompok dan golongan. Pikiran rakyatnya. Ingat pasal 33, semua cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan harus diberikan kemakmuran untuk kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Pesan orang tua kita. Bagaimana Bapak Ibu? Sidang BPUPKI itu adalah 4 hari.
tanggal 29 Mei, tanggal 30 Mei, tanggal 31 Mei, yang terakhir tanggal 1 Juni. Yang sidang BPUPK itu dipimpin oleh ketuanya siapa Bapak Ibu? Orang Islam nasionalis, Bapak Kanjeng Raden Rajiman Widya Diningrat. Ingat Bapak Ibu, kita kalau melupakan sejarah, tidak tahu siapa yang mendirikan negara kita. Kadang-kadang kita ngawur. Kalau kita tahu akan sejarah, ingat bagaimana sejarah perjuangan orang tua kita, kita akan menangis melihat apa yang disampaikan oleh orang tua. Kita tinggal ngelunggui kloso gumelar, ora sangat nganggo bedel, ora sangat nganggo mati-matian. Kon ngatur negara kok yo ngene kok angel. Iki kula namung pesane Mbah Basarit. Ingat Bapak Ibu, Rajiman Widya Diningrat ketika sidang pertama kali, ingat, hai saudara-saudaraku semua anggota BPUPKI, kalau negara Indonesia ini didirikan, atas dasar apa negara Indonesia didirikan saudara sekalian? Kita percuma mendirikan negara Indonesia kalau kita tidak punya dasar yang kuat yang bisa merangkum ngadai seluruh bangsa rakyat Indonesia. Seperti pesan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Kemudian Rajiman menikah ditanggapi Bapak Ibu, Mr. Supomo usul harus ada 5 dasar. Mr. Supomo menggunakan adat. Kemudian yang kedua Muhammad Yamin menggunakan Islam. Yang ketiga adalah Bapak Ibu Sinten Insinyur Soekarno, pidato tanggal 1 Juni, yang sehingga ketika Presiden Soekarno menjadi Presiden RI pertama kali dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya memproklamirkan hari lahirnya Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni 1945. Kita harus ingat sejarah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nyuwun pahamten, dalam perjalanan berikutnya tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan, lahirlah apa yang dinamakan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa ketuanya PPKI Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mirsa, ketuanya PPKI adalah satu Bapak Insinyur Soekarno, wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI itu kalau dalam bahasa Jepangnya The Courageous Yumbi Inkai, saudara. Ini bahasa Jepang. Saya hafal ke ben kita kaya wong pinter, Mbah. Nah ini. Ketika sidang Bapak Ibu PPKI sidang, ingat Bapak Ibu sejarah PPKI itu melahirkan rapat sidang pertama kali, keputusannya mengangkat Insinyur Soekarno menjadi presiden, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Insinyur Soekarno Islam, Muhammad Hatta Islam. Bapak Ibu, luar biasa, peran umat Islam sangat luar biasa. Panjenengan mirsa perjuangan di daerah Sumatera, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, ada Kiai Mojo, ada Tengku Umar, termasuk perang Padri. Siapa yang memimpin perang Padri? Tidak lain adalah siapa Bapak Ibu? Ingat? Imam Bonjol. Semuanya Islam. Bahkan Patimura yang sekarang menjadi simbol det Rp1.000 bahwa pedang itu ternyata Muslim Bapak Ibu. Mereka berjuang untuk mendirikan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu perlu kita ikuti. Setelah PPKI sidang, kemudian menghasilkan yang kedua, yaitu yang kedua sepakat membuat Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk bisa melaksanakan tugas-tugas pekerjaan presiden, dibantulah maka dibuatlah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat Bapak Ibu itu kalau sekarang sejajar dengan DPR MPR. Siapa yang menjadi ketuanya komite Bapak Ibu? Ternyata saya baca buku yang menjadi ketuanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat adalah Mr. Kasman Singo Dimojo, Mr. Endrechter, lulusan sarjana hukum Belanda. Dia Muslim, tokoh Masumi, dia juga orang Muhammadiyah. Kalau zaman dulu ada Kiai Hasyim Asy'ari,
itu juga orang NU, semuanya kumpul bagaimana untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 Bapak Ibu, negara didirikan atas dasar Pancasila. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati buat kita semuanya. Kita tidak akan bisa meninggalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu Bapak Ibu, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila sebagai falsafah negara kita Indonesia, Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang bisa mempererat persatuan kesatuan kita adalah cuman Pancasila. Saudara, NU ya kena, Muhammadiyah ya kena, MTA ya kena, LDI ya kena. Kalau kita orang Indonesia, ingat di cengkeraman Garuda Pancasila ada Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, ternyata kita harus tetap satu, bangsa Indonesia. Tepuk tangan buat Pancasila, saudara sekali. Contoh Bapak Ibu, maaf, ternyata saya pelajari tokohnya NU Hasyim Asy'ari, kemudian tokohnya Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua tokoh ini belajar ke Timur Tengah Bapak Ibu, gurunya sama. Karena pinter, Hasyim Asy'ari mendirikan NU dengan lambang dunia, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ini semuanya adalah murid kiai dari Mekah Bapak, Timur Tengah. Karena hebatnya, makanya NU pakai lambang bola dunia, lambang dunia, sedangkan Muhammadiyah lambangnya matahari. Kalau NU dan Muhammadiyah rukun bersatu, sepertinya bumi ada matahari bermanfaat. Bumi kalau tidak ada matahari pasti tidak akan hidup. Maka sebaiknya kita harus bersatu. Apakah kalian NU atau Muhammadiyah, apakah kita MTA, apakah kita LD, sekali kita adalah orang Islam, bertalikan tauhid kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini bukan miliknya HTI, tetapi adalah milik umat Islam di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semoga pondok pesantren Nurul Huda di kemudian hari tetap jaya, dan semoga insya Allah di lain kesempatan saya tetap diundangnya. Amin, amin, amin. Neng tak gagas-gagas nyon pangapunten Bapak Ibu, kula niku kalah kalau penyanyi campur sari. Nek penyanyi campur sari niku lajeng mangkat jemput dijemput bagus-bagusan, ganteng-gantengan, watus semprot lenga wangi nganggo mobil sing halus. Ning nek mau balik kono mangkat dhewe. Kula niki mau sowan dhewe Bapak Ibu, nyopir dhewe. Niku nek mboten Kiai Abah Sarip kula mboten berangkat niku. Mas Alkof Hudayah mau ngebal, Mas berangkat, aku engko wae saka kampus jenengan berangkat sih. Niki Mas Alkof niku termasuk sedulur kula. Bapak Ibu mirsa, Mbah Basarip kula niku Amir Junaidi, anake Pak Sastro Ngulomo, asli kula Banaran. Pak Sastro Ngulomo asli kula Banaran. Bapak kula melarat saking anake 18, ngopeni cah yatim 17. Semuanya jadi orang alhamdulillah, sukses semuanya alhamdulillah. Ora nek sing dadi wedhus kodhok bangkong lan ula. Alhamdulillah. Lah napa mleh dongane Mbah Haji Sarip niku sekedap mleh mengke insyaallah Bapak Ibu. Ila Bapak Ibu nyuwun pangapunten menika insyaallah donganya nanti supaya nanti kita bersama-sama berdoa semoga nanti kerjasama yang baik antara Pondok Darussunnah Al Islam yang Banaran dan Nurul Huda tetap berlangsung. Ini adalah kekuatan umat Islam demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. 2 menit gas. Tak cucuk-cucukke. Mulai ra disangoni ngopo? Lagi iki mau balik tanpa amplop. Nek kangge kula amplop mboten penting. Sing penting alhamdulillah isine pengajian. Ingat Bapak Ibu, setelah kita merdeka Bapak Ibu, setelah kita merdeka, apa jasa kita untuk meneruskan perjuangan pahlawan kita yang mati-matian? Mereka bersumber untuk perjuangan Islam, bersumber untuk perjuangan negara. Mereka dijiwai ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu jiwa perjuangan orang Islam yang dijawi Al-Qur'an. Maka berjuang untuk mendirikan negara ora nek pamrih
Zaman dulu sebelum merdeka cuma dua kata yang terkenal, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Zaman dulu karena ikhlas. Semoga para pahlawan menjadi syuhada dan semoga menjadi orang-orang yang ahli surga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek saiki tinggal nglunggui krasa gumlar ora iso ngatur negara sing sak beci-beci dadi pemimpin kok ngapusi. Janjine ra karuan tekan dhuwur malah ngapusi, bahkan orang Islam dipencet dianiaya. Ingat, katanya orang Islam tidak berboleh politik. Ning nyatane wong Islam saiki dicedhaki pondok setiap pesantren jak guyu. Nek arep golek suara nyedhaki wong Islam ngejai pondok pesantren. Untung Mbah Sarip napa niku calon DPR akeh. Enek DPR saka PDI, enek saka PAN, enek saka P3, enek saka Golkar, macam-macam kabeh. Ini adalah rasa persatuan yang hebat ingkang dipun pandhegani Mbah Sarip. Persatuan yang semacam ini luar biasa. Bapak Ibu, gambaran kados yoga ing dalu menika. Panjenengan mirsa Bapak Ibu, tabuh gonong nekong niku ditabuh bermacam-macam. Niki nyuwun pamit padahal potongane dhewe-dhewe, suarane dhewe-dhewe, suwantene dhewe. Ning nek ditabuh bareng rasane selaras, serasi seimbang. Bapak Ibu ingat bahwa antenipun ringgit kados ngaten iki adalah perjuangan siapa? Tidak lain adalah para wali orang Islam kita. Siapa? Sunan Kalijaga. Maka saya termasuk mubalik Mbah, termasuk mubalik wong sing seneng wayang. Zaman cilian kula anggere nonton wayang turun ning isor kota. Pernah malah aku diuyuhi dalange. Lho jenenge dalang ruwakuan tibae nguyuh. Ning mugi-mugi Pak Dalang niku mboten. Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu, marilah kita isi kemerdekaan ini membangun, kita jaga persatuan kesatuan, kita jaga kerukunan di antara kita. Marilah kita sumbangkan apa yang kita miliki dengan yang baik untuk membangun bangsa dan negara kita. Maka kerjasama yang baik antara Pondok Nurul Huda dan Pondok Darussunnah yang didukung oleh umat Islam di Kecamatan Sambung Macan luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, luar biasa ya. Lah, dalangi Sarip Daatullah wayang pundi niku? Wayang desa pundi niki? Banaran. Niki wau mubalik kaya ngene kok ora mbayar luar biasa to. Nggih to? Mergo dalange Sarip Hidayat ora sembarangan niku. Bapak Alqab Hudayah. Malah sing keri siji Dr. Yakub Suparno. Pas enek acara Jakarta. Loh, lah wong Sutar Gambir wong elek dadi panitia pengajian, Darno Bakul Kayu wong elek dadi ketua pengajian kok wong apik-apik rawani mulih hengkres. Gampang saja. Gampang saja pengapesane. Ayo mulya nilik ana pusermu ngoten. Nilik ana apa jenenge? Ari-ari, alhamdulillah. Ari-ari ini anak saya 5 masih. Ustadz Amir. Ari-ari ini anak saya 5 masih. Pusernya masih. Iki sok nek masalah tak weneh nih. Ibaratnya nek tak sepul kaya dene Sri Kandi mana? Coba Sri Kandi mana? Coba dalang medot. Sampan posisine posisi dalang we. Turno tokone tengah, turno tokone tengah. Turno tokone tengah Werkudara karo Werkudara karo